Ya pemirsa, indah-indah bukan lukisan di belakang saya ini, tidak hanya kaligrafi dan juga lukisan bernuansa Mesir kuno, tapi ini juga memiliki nilai sejarah tersendiri karena dilukis dengan menggunakan media yang tidak biasa yang bernama papirus. Nah, papirus merupakan suatu tanaman khas dari Mesir dan ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk menulis surat menyurat atau dokumen sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan saat ini Papirus hadir di Arena Pekan Raya Jakarta membawa Anda untuk kembali lagi flashback ke nuansa dahulu karena di sini juga menyajikan hiasan rumah yang dilukis langsung di kertas yang bernama papirus ini. Dan saya akan bertanya dengan Mas Kausar, bisa dijelaskan sebenarnya papirus ini lukisan dari apa, Mas? Papirus ini terbuat dari pelepah pohon papirus, jadi semacam batang padi, namun tumbuhnya di pinggir Sungai Nil. Oke, kalau warnanya bisa berbeda gini kenapa? Ya, karena contoh yang seperti ini adalah coklat. Dia pelepahnya lebih tua, andai kata kalau yang muda seperti ini dia 5 tahun, namun yang seperti ini 10 tahun pelepahnya. Nah, ini memang khas dari Mesir ya? Khas dari Mesir, kita lukisan dari Mesir semua di sini. Oke, dan ini mengapa didatangkan ke Arena Pekan Raya Jakarta untuk membawa masyarakat mengenal seluk-beluk terjadinya kertas atau bagaimana? Ya, karena seperti yang telah diketahui dari internet dan lain sebagainya, dari media-media, bahwasannya kertas papirus ini merupakan asal muasal kertas seperti itu. Jadi Al-Quran, Injil pertama kali ditulis di kertas seperti ini. Baca Al-Quran ini juga akan membantu anak-anak di rumah supaya belajar apa itu Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran. Jadi tidak hanya sebagai pajangan aja. Tidak, itu ada manfaatnya untuk di rumah pun jadi hiasan juga jadi cantik dengan figuran. Ya, jadi jika Anda datang ke Arena Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2012 dan ingin sedikit belajar bersama keluarga Anda mengenai asal-muasal kertas dan juga seluk-beluknya, Anda bisa datang ke Hall C dan Anda bisa menikmati keindahan lukisan yang terdapat di papirus ini. Dari Arena Pekan Raya Jakarta, Melveme Fitri, Robi Pratama, Metro TV. Kami ini adalah menjadi salah satu keprihatinan kita mengapa ini terlaksanakan. Jadi artinya untuk terminal, ruang tunggu, check-in counter maupun kargo harian seperti ini. Jadi airport kita ini lebih pas. Kalau saya boleh bertanya sebagai saya pribadi pada saat ini. Kemudian untuk apa buruknya pelayanan regulator kita. Tapi kita belum tahu kapan itu selesainya. Kemudian mereka mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dan saya mengutuk yang akhirnya efisiensi sering terbaik. Karena di satu gate Pak Polri Sabtaji KGM sengaja di Jogja benda konsulat taruh sana sini diwakili Menteri Angkatan Udara kan gitu kan. Setelah berbicara human error itu biasanya kalau tidak maskapainya terlalu memaksa, manusianya tidak disiplin. Kan itu. Disiplin yang paling penting. Aturannya dia mesti tidur si pilot. Dia pergi dugem. Pagi-pagi mau terbang pusing. Ngada Pak, mundur. Ngada Pak. Pak Amran, sehat Pak? Sehat Pak Amran? Sehat ya Pak ya? Jangan nahan, munduran. Mundur. Nyamping. Mobil. Mundur bos ya. Jangan nahan. Mundur jauh. Ganti lagi. Maraton. Bayar pendukungnya Pak, percuma Pak, udah ke teater kok mukanya Pak. Muka aja Pak. Ini Pak, kemarin Amran. Komentar dikit Pak, komentar sehat Pak ya hari ini Pak ya. Pak, katanya banyak perusahaan yang Bapak ini ya sering minta upeti juga Pak ya. Amran. Pak tadi sering ketemu Pak. Amran. Sini ketemu Pak, nanti nggak Pak? Nggak bos. Ya. Oke. Hidup Pak Waluyo. Wartawan nggak jadi emosi.
teman-teman perjuangan saya untuk tetap berdiri. APBN, anggaran pendapatan belanja negara, itu kepolisian, itu sudah cukup untuk melakukan pembangunan Pak yang diberikan oleh para mafia-mafia tanah, yaitu saudara Riki bersama bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kasus-kasus tentang sengketa tanah, baik adalah yang lain untuk memberikan dengan rumah kepada pihak institusi kepolisian. Kalau betul-betul mengizinkan atau menyumbang, kenapa tidak menyumbang kepada tempat-tempat ibadah? Ini adalah lebih untuk tempat-tempat ibadah dan tempat persatuan dibanding institusi kepolisian, karena institusi kepolisian sudah memiliki anggaran untuk melakukan pembangunan. Olehnya itu, kepolisian serta Kapolra untuk menolak dan mengembalikan dana hibah yang telah diterima serta Bapak Riki dan notabene-nya mereka adalah para mafia tanah kawan-kawan di Makassar mengutuk keras kepada ikuti bersama ceramah agama yang akan dilakukan kami hormati. Saat ini kita masih melakukan negosiasi. Jadi tadi wartawan menanyakan apakah undang-undang ini seperti itu. Yang dimaksud aktif adalah anak-anak tuh yang kemudian di bawah 17 tahun, ajarannya hanya sekedar saja. Ukuran itu apa? Nah, sebenarnya ini bukan terjadi hanya di level elit, tetapi ada di level kami untuk berkampanye. Tugas mereka mengamankan partai politik yang buat biar panas itu terjadi. Baik, Bang Silo, kita istirahat. Lembaga seperti Panwaslu, ICW, itu yang abu-abu itu tidak semakin tergeser karena yang hitam tadi tanpa kemudian enggak, sebenarnya ada beberapa hal yang luas tadi ada ngomong luas dalam kampanye dilarang melibatkan TNI, Polri, kemudian PNS terlibat aktif. Yang dimaksud aktif adalah anak-anak tuh yang kemudian di bawah 17 tahun, kemudian suruh menyampaikan visi-visi program pasangan calon, kemudian dari bayar loh. bahwa ada sih yang masih bisa kita lakukan untuk menyisir DPT ini menjadi lebih baik. Nah ini menurut saya yang bisa lakukan oleh KPU. Jadi tetap dilaksanakan pada tanggal 19 Juni, Pak. Kalau perintahnya di KPP ya seperti itu, tidak mempengaruhi tahapan. Nanti tahapan 11 Juli itu masih akan berlangsung. Itu perintah di KPP.